Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak maca yang soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mewakili teman-teman tim maca tingkat sekolah dasar mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jefrianto Asapa Esos, yang senantiasa memotivasi dalam terlaksananya program pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar. Kembali lagi kita belajar dari Rumah untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Bersama saya, Ibu Guru Kasmawati SPDI, Ibu Guru mengajar di SD Negeri nomor 100 Nangkai, Kecamatan Sinjai Borong. Nah, terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi mengenal nama Allah dan kitabnya dengan subtema mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Tapi sebelum kita membahas materi hari ini, sesuai dengan program terpadu dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, One Day, One Ayat. Kali ini, One Day, One Ayat dari Studio Sipakainge akan menampilkan Ananda Andi Reski Syaukia Lukman. Ananda Andi Reski Syaukia Lukman adalah salah satu peserta didik yang berasal dari SDN nomor 100 Nangkai, Kecamatan Sinjai Borong. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Andi Reski Syaukia. Saya berasal dari SD Negeri 100 Nangkai, Kecamatan Sinjai Borong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Nah, itulah tadi penampilan dari Ananda Andi Reski Syaukia Lukman yang telah membacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2. Semoga Ananda kia diberikan balasan pahala yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, untuk menambah semangat belajar anak-anak maca di rumah, mari kita bersama-sama menyaksikan video tepuk PPK berikut. Anak-anak maca, jangan lupa ikuti videonya di rumah ya. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, kita. Nah, bagaimana anak-anak maca yang soleh dan soleha? Setelah melakukan tepuk PPK di rumah, masing-masing semangat belajar sudah bertambah bukan? Setelah pembelajaran hari ini, Ibu Guru harap semoga anak-anak maca dapat memahami makna mengenal nama Allah dan kitabnya, khususnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru harap anak-anak macaku semua dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, terlebih dahulu, mari kita baca hadis berikut ini.
Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asmani ni'atan illa wahidan man asoha dakhalal jannah. Yang artinya sesungguhnya milik Allah 99, barang siapa yang menghisolnya maka pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, kita sudah membacakan sebuah hadis. Hadis tadi membahas mengenai Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi kita hari ini adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tapi Ibu Guru hari ini akan hanya membahas 4 Asmaul Husna, jadi tidak semuanya ya. Hanya 4 saja. Yang mana saja yang akan Ibu Guru bahas hari ini? Yuk kita simak. Pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat, Al-Ahad. Nah, anak-anak maca yang soleh dan soleha, sebelum Ibu Guru membahas keempat Asmaul Husna tadi, Ibu Guru mau menjelaskan tentang makna mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Simak baik-baik ya penjelasan Bu Guru. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Al-Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan nama-namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Al-Asmaul Al-Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Nah, adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Uraiannya sebagai berikut ya. Yang pertama, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami penyakit berat, tetapi Allah masih memberikan kesempatan hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat, walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Itu yang nomor 2 penjelasannya ya. Nah, kita masuk kepada yang nomor 3. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya
tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat yang kita bahas hari ini yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Perhatikan Al-Qur'an surat Al-Ikhlas berikut. Ini artinya ya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Nah, itu penjelasan untuk keempat Asmaul Husna yang kita bahas hari ini. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, itulah tadi sedikit penjelasan tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ibu guru harap anak-anak macaku bisa memahaminya dengan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak maca yang soleh dan soleha, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, mari kita melakukan tepuk anak soleh agar semangat belajar kita kembali meningkat. Ikuti ibu guru ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Salim, salim, no. Surga, surga, yes. Neraka, no way. Nah, anak-anak maca yang soleh dan soleha sudah kembali semangat 45 lagi. Kalau begitu, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bu guru yakin semua anak-anak soleh pasti akan menjawab ya. Nah, mulai dari sekarang mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Al-Asmaul Al-Husna sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, tumbuhan, pokoknya semuanya pasti akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian, dan kematian bukan juga sesuatu yang perlu kita takuti. Akan tetapi, kematian itu merupakan tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Al-Hayyu, yang Maha hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaannya. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan ini. Nah, tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum. Secara teratur, jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan dan minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Selanjutnya, Al-Qayyum, yang Maha berdiri atau mandiri, mengandung arti
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanannya untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya, Al-Ahad yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku, pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta. Jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, itulah tadi penjelasan Ibu Guru tentang materi kita hari ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan anak-anak maca yang soleh dan soleha diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahaminya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu Guru ingin memberikan tugas kepada anak-anakku semua. Adapun tugasnya hari ini, itu 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Mumit. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum. Dan 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Ahad. Jadi, jangan lupa dikerjakan ya. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, adapun kesimpulan kita hari ini, yaitu salah satu cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengetahui arti dan makna Asmaul Husna. Di antaranya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, Ibu Guru hari ini mempunyai kata-kata bijak untuk kita semua. Nah, coba dengarkan ya. Manjadda wajadda, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Ibu Guru harap anak-anak maca yang soleh dan soleha selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, sekian pembelajaran yang Ibu Guru bawakan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, selamat belajar, salam maca. Dan tambahannya jangan lupa share, like, dan subscribe ya.